Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita berjumpa lagi membahas atau mengkaji hadis yang tercatat dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kita bahas menggunakan syarah dari Bulughul Maram, yakni Banatul Ahkam, salah satu syarah Bulughul Maram. Pada pertemuan yang lalu kita membahas masalah hadis Mu'adz yang memanjangkan bacaan dalam sholat berjamaah ketika beliau menjadi imam atau dijadikan imam. Pada hadis selanjutnya, yakni hadis dari Abi Hurairah, saya akan bacakan dulu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza amma ahadukumul nas fal yuhaffif fa inna fihimus saghira wal kabira wad dha'ifa wadal hajjati fa idza shalla wahdahu fal yusalli kaifa syaa. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya Rasulullah atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika salah seorang dari kamu mengimami manusia, maka hendaklah diringankan. Karena di antara mereka ada anak kecil, ada orang tua, ada yang lemah, ada yang mempunyai kepentingan. Dan apabila seorang kamu sholat sendirian, maka silahkan sholat sekehendak kamu. Hadis ini di samping menerangkan tentang seorang imam harus memperhatikan kondisi dari makmum, ini juga mengisyaratkan bahwa sholat sendiri, yakni sholat wajib, sebetulnya boleh dilakukan dalam pengertian sah dilakukan jika memang kita tidak ada lagi makmum. Nanti ada penjelasan mengenai seorang yang sholat sendirian, namun di situ masih banyak orang, malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk membarengi orang yang sholat tersebut. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada yang dijadikan imam untuk memudahkan kepada orang-orang yang mengikuti sholat itu. Dan jangan memanjangkan sholatnya, maksudnya jangan memanjangkan bacaan sholatnya dengan surat-surat at-tiwal, surat-surat yang panjang. Bahkan dalam hadis sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah gambaran bacaan atau contoh bacaan yang mesti dilakukan oleh seorang imam, diantaranya surat-surat yang mufassal, surat-surat yang pendek-pendek. Karena sesungguhnya di belakang kamu itu ada yang tua, dalam pengertian tua renta, yang payah ataupun kurang kuat ketika berdiri. Ada yang masih anak-anak dan ada yang punya kepentingan. Dari hadis tersebut kita bisa memahami bahwa seorang imam itu harus lebih mementingkan kepada
orang yang ada di belakangnya, yakni kepada makmum. Karena makmum tersebut tidak semuanya sama seperti yang imam masih kuat, katakanlah begitu. Asal sempurna dari sisi rukun-rukunnya. Seperti halnya umpamanya ketika bacaannya tartil, sekalipun bacaan itu adalah surat-surat mufassal, surat-surat yang pendek. Ataupun dari sisi tumaninah, rukun-rukun sholat seperti rukuknya tidak cepat, ataupun sujudnya, ataupun bacaannya. Yang selanjutnya dari hadis tersebut kita pahami bahwa kepentingan dari urusan dunia memang tidak bisa lepas juga yang akan mengganggu kondisi makmum yang ada di belakang. Oleh karena itu, wajib bagi imam untuk memperhatikan kondisi makmum. Karena mungkin saja di antara makmum itu ada yang sibuk, sehingga hati tidak disibukkan dengan kepentingan di luar sholat. Kalau itu dimudahkan atau diringankan dalam bacaan sholat tersebut. Sehingga kehusuan bisa terjaga. Artinya seorang imam harus menjaga kehusuan baik untuk dirinya sebagai seorang imam atau untuk orang lain sebagai seorang makmum. Oleh karena itu, dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimat fal yuhaffif, hendaklah ringankan, karena sesungguhnya di antara makmum itu ada anak kecil yang pernah saya kupas juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengurungkan bacaan yang seharusnya panjang karena mendengar tangisan seorang anak. Wal kabir, al kabir di sini mungkin lebih tepat sudah tua. Wad dhaif dan lemah, apakah itu lemah berdirinya karena sakit ataupun umpamanya yang lainnya. Wadal hajjah, dan juga punya kepentingan setelah sholat tersebut, apakah dengan bisnisnya ataupun dengan hal-hal yang lain. Kalau umpamanya pekerjaan karena dia punya, katakanlah punya atasan yang seharusnya jam segini harus cepat masuk kerja lagi. Maka di akhir hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan, mempersilahkan apabila sholat sendirian, dengan begitu sah ketika kita sholat wajib dengan sendiri atau munfarid. Fal yusolli kaifa syaa, silahkan sehendak hatimu. Maksudnya mau membaca surat apapun yang panjang silahkan jika kamu dalam kondisi sholat munfarid. Ini diantaranya dalam Islam sekalipun sedang melaksanakan sholat, tapi harus memperhatikan juga kepentingan-kepentingan, baik itu kepentingan kondisi makmum dalam pengertian ada yang sakit, ada anak kecil, atau kepentingan duniawi seperti bisnis ya. Hebat sekali sebetulnya dalam Islam itu, dalam kondisi sholat saja Islam memperhatikan keadaan makmum yang sebetulnya tidak sama ketika melaksanakan sholat berjamaah. Itulah hadis yang diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu an mengenai masalah posisi imam ketika dia harus mengetahui kondisi yang ada di belakangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita berjumpa lagi membahas atau mengkaji hadis yang tercatat dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kita bahas menggunakan syarah dari Bulughul Maram, yakni Banatul Ahkam, salah satu syarah Bulughul Maram. Pada pertemuan yang lalu kita membahas masalah hadis Mu'adz yang memanjangkan bacaan dalam sholat berjamaah ketika beliau menjadi imam atau dijadikan imam. Pada hadis selanjutnya, yakni hadis dari Abi Hurairah, saya akan bacakan dulu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza amma ahadukumul nas fal yuhaffif fa inna fihimus saghira wal kabira wad dha'ifa wadal hajjati fa idza shalla wahdahu fal yusalli kaifa syaa. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya Rasulullah atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika salah seorang dari kamu mengimami manusia, maka hendaklah diringankan, karena di antara mereka ada anak kecil, ada orang tua, ada yang lemah, ada yang mempunyai kepentingan. Dan apabila seorang kamu sholat sendirian, maka silahkan sholat sekehendak kamu. Hadis ini di samping menerangkan tentang seorang imam harus memperhatikan kondisi dari makmum, ini juga mengisyaratkan bahwa sholat sendiri, yakni sholat wajib, sebetulnya boleh dilakukan dalam pengertian sah dilakukan jika memang kita tidak ada lagi makmum. Nanti ada penjelasan mengenai seorang yang sholat sendirian, namun di situ masih banyak orang, malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk membarengi orang yang sholat tersebut. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada yang dijadikan imam untuk memudahkan kepada orang-orang yang mengikuti sholat itu. Dan jangan memanjangkan sholatnya, maksudnya jangan memanjangkan bacaan sholatnya dengan surat-surat at-tiwal, surat-surat yang panjang. Bahkan dalam hadis sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah gambaran bacaan atau contoh bacaan yang mesti dilakukan oleh seorang imam, diantaranya surat-surat yang mufassal, surat-surat yang pendek-pendek. Karena sesungguhnya di belakang kamu itu ada yang tua, dalam pengertian tua renta, yang payah ataupun kurang kuat ketika berdiri. Ada yang masih anak-anak dan ada yang punya kepentingan. Dari hadis tersebut kita bisa memahami bahwa seorang imam itu harus lebih mementingkan kepada orang yang ada di belakangnya, yakni kepada makmum. Karena makmum tersebut tidak semuanya sama seperti yang imam
masih kuat, katakanlah begitu. Asal sempurna dari sisi rukun-rukunnya. Seperti halnya umpamanya ketika bacaannya tartil, sekalipun bacaan itu adalah surat-surat mufassal, surat-surat yang pendek. Ataupun dari sisi tumaninah, rukun-rukun sholat seperti rukuknya tidak cepat, ataupun sujudnya, ataupun bacaannya. Yang selanjutnya dari hadis tersebut kita pahami bahwa kepentingan dari urusan dunia memang tidak bisa lepas juga yang akan mengganggu kondisi makmum yang ada di belakang. Oleh karena itu, wajib bagi imam untuk memperhatikan kondisi makmum. Karena mungkin saja di antara makmum itu ada yang sibuk, sehingga hati tidak disibukkan dengan kepentingan di luar sholat. Kalau itu dimudahkan atau diringankan dalam bacaan sholat tersebut. Sehingga kehusuan bisa terjaga. Artinya seorang imam harus menjaga kehusuan baik untuk dirinya sebagai seorang imam atau untuk orang lain sebagai seorang makmum. Oleh karena itu, dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimat fal yuhaffif, hendaklah ringankan, karena sesungguhnya di antara makmum itu ada anak kecil yang pernah saya kupas juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengurungkan bacaan yang seharusnya panjang karena mendengar tangisan seorang anak. Wal kabir, al kabir di sini mungkin lebih tepat sudah tua. Wad dhaif dan lemah, apakah itu lemah berdirinya karena sakit ataupun umpamanya yang lainnya. Wadal hajjah, dan juga punya kepentingan setelah sholat tersebut, apakah dengan bisnisnya ataupun dengan hal-hal yang lain. Kalau umpamanya pekerjaan, karena dia punya, katakanlah, punya atasan yang seharusnya jam segini harus cepat masuk kerja lagi. Maka di akhir hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan, mempersilahkan apabila sholat sendirian, dengan begitu sah ketika kita sholat wajib dengan sendiri atau munfarid. Fal yusolli kaifa syaa, silakan sehendak hatimu. Maksudnya mau membaca surat apapun yang panjang silahkan jika kamu dalam kondisi sholat munfarid. Ini diantaranya dalam Islam sekalipun sedang melaksanakan sholat tapi harus memperhatikan juga kepentingan-kepentingan, baik itu kepentingan kondisi makmum dalam pengertian ada yang sakit, ada anak kecil, atau kepentingan duniawi seperti bisnis ya. Hebat sekali sebetulnya dalam Islam itu, dalam kondisi sholat saja Islam memperhatikan keadaan makmum yang sebetulnya tidak sama ketika melaksanakan sholat berjamaah. Itulah hadis yang diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu an mengenai masalah posisi imam ketika dia harus mengetahui kondisi yang ada di belakangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.